Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Pendeta Esra. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil kepada Lois dan Eunike sehingga keduanya beriman? Jika tidak, siapakah yang memberitakan firman kepada Lois dan Eunike? Mohon jawabannya Pak Pendeta. Nah, saudara, sebelum saya jawab pertanyaan saudara, sekedar info bahwa ini saya berada di lokasi Danau Toba di Sumatera Utara. Yang nampak di sini ini adalah wilayah Danau Toba yang sangat indah dan danau terbesar di dunia dan juga di Asia ya. Bersyukur karena ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan ini, bahwa ayat yang dibacakan tadi adalah bahwa Lois dan Eunike yang adalah ibu dan nenek dari Timotius. Nah, dikatakan bahwa mereka sudah menjadi orang percaya. Pertanyaannya adalah bahwa siapa yang memberitakan Injil kepada Lois dan Eunike sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus? Apakah Paulus
Nah, kita tidak diberitahu di dalam Alkitab siapa yang memberitakan Injil kepada Louis dan Eunike ini. Tetapi yang pasti bukan Paulus yang memberitakan Injil kepada mereka. Apa dasarnya kita mengatakan bukan Paulus? Karena misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 itu dikatakan begini. Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kitab suci Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini menunjukkan betapa peran besarnya ibunya dan neneknya di dalam mengajar dia tentang kitab suci. Nah, sejak dari kecil, Paulus bertemu dengan Timotius itu bukan pada waktu dia masih kecil. Tapi dari kecil, dia sudah mengenal kitab suci dari ibunya dan juga neneknya. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa ibu dan neneknya tidak mungkin menjadi percaya itu karena pemberitaan Paulus, ya. Juga kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, itu pertama kalinya Paulus bertemu dengan Timotius dan dikatakan di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang wanita Yahudi yang percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi pada waktu Paulus bertemu dengan Timotius itu sudah langsung dikatakan informasi tentang ibunya. Ibunya seorang percaya. Padahal itu pertemuan pertama dengan Timotius. Dari situ kita bisa pastikan bahwa dia menjadi percaya, ibunya juga neneknya menjadi percaya kepada Yesus bukan karena pemberitaan atau penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau begitu pertanyaannya, dari mana mereka percaya? Mungkin mereka menjadi percaya dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain atau penginjil-penginjil yang tersebar tetapi tidak diinformasikan namanya. Tapi yang pasti bukan dari Paulus.